Bab 103 Tuan Muda Wijaya adalah Valentino. Anggota keluarga Kusuma tercengang sambil menatap Valentino. Setelah sosok Valentino menghilang ke pintu masuk atap, mereka baru tersadar kembali. Tadi benar-benar adalah Valentino. Bisik seseorang. Sepertinya, ya? Mereka merasa pemuda tadi adalah Valentino. Namun, Valentino tadi terlalu berbeda dengan Valentino yang mereka kenal. Valentino yang dulu selalu memakai baju murah, rambutnya juga acak-acakan seperti dia sudah lama tidak keramas, serta dia tidak memiliki aura sama sekali. Sedangkan pakaian yang di tubuh Valentino tadi berharga ratusan juta. Rambutnya juga terawat. Dalam sekali pandang, dia terlihat seperti tuan muda kaya. Keduanya bagaikan langit dan bumi. Hal yang lebih penting adalah satu itu orang tak berguna, sedangkan satu lagi adalah tuan muda Wijaya yang legendaris. Bagaimana kedua orang ini bisa berhubungan? Untuk sesaat, semua orang benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Astaga, apakah itu benar-benar Valentino? Selama ini aku tidak pernah sadar kalau ternyata dia tampan sekali. Kata seorang perempuan dari keluarga Kusuma dengan malu-malu. Iya, tampan sekali. Dia mirip dengan pangeran berkuda putih yang ada di imajinasiku. Tatapan matanya itu membuatku berdebar. Beberapa perempuan mulai berbisikan, satu persatu telah terpikat oleh pesona Valentino tadi. Beberapa orang percaya kalau pemuda tadi adalah Valentino. Sedangkan Kiara dan lainnya dengan keras kepala merasa, kalau tadi pasti bukan Valentino. Valentino hanya seorang pecundang. Dia hanya cocok memakai barang-barang murah. Dia selamanya tidak mungkin memiliki benda-benda ini. Akan tetapi, hanya ada satu orang. Yaitu, Angel. Hanya Angel yang tahu kalau orang tadi 100% adalah Valentino. Mereka sudah tinggal bersama selama 3 tahun. Angel sangat familiar dengan sikap, raut wajah, dan bahkan cara berjalan Valentino. Angel tidak akan pernah salah mengenal suaminya sendiri. Selain itu, Angel dapat merasakan saat Valentino menatapnya, sorot mata Valentino menjadi lembut. Awalnya Valentino ingin menghampiri Angel, tapi sepertinya dia tidak ingin banyak berkomunikasi dengan anggota keluarga Kusuma, jadi dia berjalan pergi. Itu adalah Valentino. Ucap Angel dengan yakin. Naif sekali. Tidak mungkin. Itu adalah Tuan Muda Wijayaku, bukan Valentino. Kini Kiara tampak seperti orang gila. Dia bersikeras berkata kalau pemuda itu pasti bukan Valentino, tapi Tuan Muda Wijaya yang telah didamba-dambakannya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin sampah seperti Valentino adalah Tuan Muda Wijaya? Pasti tidak mungkin. Di samping, Robert juga sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Dia tampak amat terkejut. Walaupun dia benar-benar adalah Valentino, dia juga tidak mungkin adalah Tuan Muda Wijaya. Mungkin ini hanya sebuah akting yang dipikirkannya, baru dia menyelenggarakan pesta ini. Kiara dan Robert memiliki pemikiran yang sama. Walaupun orang itu benar-benar adalah Valentino, Valentino juga tidak mungkin mempunyai hubungan sedikit pun dengan keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya dari kota Miracle adalah sebuah keluarga bangsawan yang seperti keluarga kekerajaan. Apakah saat anggota dari keluarga mereka diejek selama 3 tahun di keluarga Kusuma, mereka tidak akan melakukan apa-apa? Jika cerita ini tersebar keluar, sepertinya tidak ada yang akan percaya. Saat ini Angel juga seperti telah berubah menjadi orang lain, dia dengan kukuh berkata. Dia adalah Valentino, Valentinoku. Akhirnya Angel mengerti kalau Valentino tidak menipunya. Valentino berkata dia akan memberikan Angel sebuah kejutan dan itulah yang benar-benar dilakukan Valentino. Pantas saja saat itu Angel mengajak Valentino pergi jalan-jalan pada tanggal 8, Valentino malah menolaknya. Valentino menolak Angel bukan karena dia tidak mau berjalan-jalan dengan Angel, tapi karena Valentino sedang bersiap-siap untuk hari ini. Hari ini dan semua yang terjadi di Hotel Four Seasons, termasuk memesan seluruh hotel, mengundang satu kota dan ke ruang VIP di lantai teratas, semuanya adalah kejutan yang disiapkan Valentino untuk Angel. Demi Angel, Valentino telah melakukan semua ini tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ternyata sejak dulu, Valentino sudah mulai mempersiapkan semua ini. Angel tidak memedulikan identitas Valentino yang sebenarnya. Dia tidak peduli apakah Valentino adalah tuan muda dari keluarga Wijaya kota Miracle. Angel hanya tahu, untuk ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga ini, Valentino benar-benar telah melakukan banyak hal. Angel, kamu pergi mati saja. Kalau itu adalah Valentino, kenapa dia tidak juga membawamu pergi? Apakah dia ada melihatmu? Dasar narsis, kata Kiara sambil tersenyum sinis. Ketika orang lain mendengar itu, mereka pun menganggukkan kepala mereka. Jika pemuda tadi benar-benar adalah Valentino, kenapa dia tidak juga membawa Angel pergi? Kuberitahu kamu, pria itu adalah Tuan Muda Wijayaku. Nanti Tuan Muda Wijaya sendiri yang akan mengundangku ke atap untuk menyatakan perasaannya kepadaku. Ujar Kiara seperti orang gila dengan mata yang memerah. Benar, Tuan Muda Wijaya akan mengundang kami. Kita tunggu Tuan Muda Wijaya. Ucap perempuan-perempuan dari keluarga Wijaya dengan serentak. Tidak tahu dari mana asal dari kepercayaan diri mereka. Klik. Setelah itu, pintu masuk atap terbuka. 2 pengawal berjalan keluar, lalu mereka membungkuk dengan hormat kepada kerumunan. Setelah itu, mereka bersama-sama berkata, Nona Angel, Tuan Muda Wijaya telah mengundang Anda ke atas. Beliau sedang menunggu Anda. Begitu kedua pengawal itu selesai berbicara, Angel, Kiara dan beberapa perempuan lainnya melangkah maju. Dulu, Angel pasti tidak akan berebutan dengan mereka. Namun, sekarang berbeda.
Angel sangat yakin kalau pria yang sedang menunggu di atap adalah Valentino, jadi bagaimana mungkin Angel tidak ke sana? Apakah Angel akan membiarkan Kiara dan lainnya mengambil prianya? Tak peduli seberapa baik Angel, dia pasti tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak ada satupun nona muda keluarga Kusuma yang mengalah. Mereka melangkah maju, seperti selir-selir yang memasuki istana, menunggu untuk dipilih oleh Kaisar. Setiap perempuan merasa kalau Tuan Muda Wijaya sedang menunggu dirinya sendiri. Akan tetapi, meskipun Valentino punya banyak penggemar, hanya satu orang yang memiliki hatinya. Jangankan perempuan seperti Kiara, meskipun ada wanita yang 10 kali lipat jauh lebih cantik daripada Angel, Valentino sama sekali tidak akan melirik mereka. Kamu sedang memanggilku, kan? Aku adalah Nona Kusuma, cepat bawa aku ke atas. Kiara adalah yang tercepat, dia langsung berdiri di sebelah kedua pengawal itu. Namun, kedua pengawal itu hanya berdiam diri, mereka bahkan tidak melirik ke arah Kiara. Mereka masih menunggu. Setelah Angel berjalan mendekat, kedua pengawal tersebut baru dengan sopan berkata, Nona Angel, Tuan Muda Wijaya sudah siap, beliau sedang menunggu Anda. Kali ini, semua anggota keluarga Kusuma benar-benar tercengang. Pemuda tadi benar-benar adalah Valentino. Dia mengundang Angel. Jika dia bukan Valentino, dari sekian banyak perempuan, kenapa dia malah mengundang Angel? Semuanya tidak ingin percaya, tapi mereka juga tidak bisa tidak menerima kenyataan ini. Mari yang sedang berdiri di belakang merasa sangat terharu, dia pun meneteskan air mata. Sambil menghapus air matanya, Mari berkata, Aku tahu kalau Valentino bukanlah orang biasa. Dia adalah menantuku yang luar biasa. Dulu aku jelas-jelas sudah menasihatimu untuk memperlakukan Valentino lebih baik. Kalau tidak, dari awal Valentino sudah mengusirmu keluar. Bisik David. Mary pun tersentak, kemudian dia memukul David dengan keras. Apakah kalian sudah salah? Perempuan yang disukai Tuan Muda Wijaya pasti aku. Angel sudah menikah, sudah bersuami. Apakah Tuan Muda Wijaya akan menyukainya? Seru Kiara. Maaf, Nona, tapi Nona Angel Kusuma memang adalah Nona yang diundang Tuan Muda Valentino. Oh, iya. Tadi kamu menanyakanku nama Tuan Muda, kan? Sekarang aku sudah boleh memberitahumu. Nama Tuan Muda adalah Valentino Wijaya. Bab 104 Hujan Bunga Mawar. Raut wajah kedua pengawal sangat serius, nada bicara mereka lebih serius lagi. Siapapun yang mendengar ucapan pengawal itu tidak akan merasa curiga karena tidak ada orang yang akan bercanda mengenai hal ini. Siapapun tidak akan berani bercanda tentang hal ini. Hal yang lebih penting adalah tadi saat Valentino berjalan dari sini ke atap, mereka semuanya telah melihatnya dengan jelas. Lalu, menggabungkan dengan perkataan pengawal ini, siapa yang akan merasa curiga lagi? Aku tidak percaya. Aku tidak mengerti. Bagaimana mungkin Tuan Muda Wijaya adalah Valentino? Tuan Muda Wijaya adalah orang yang sangat dihormati. Bagaimana mungkin dia adalah Valentino? Bagaimana mungkin dia malah menyukai Angel? Kiara seperti orang yang telah disetrum, dia terus-menerus menggelengkan kepala dan berbicara dengan dirinya sendiri. Kiara terlihat seperti orang gila. Sampai sekarang, Kiara masih memandang rendah Angel. Kiara merasa Angel selamanya bukanlah saingannya. Oh, iya. Tuan Muda Wijaya mempunyai pesan untukmu. Ujar pengawal berbaju hitam itu dengan datar. Kiara langsung terdiam. Harapan sekali lagi menyelimuti hatinya. Dia segera bertanya. Apa? Pesan apa? Tuan Muda Wijaya mengatakan meskipun dia selamanya lajang, beliau juga tidak akan menginginkan wanita lain. Setelah pengawal itu selesai berbicara, dia langsung menuntun Angel ke atap. Kata-kata tadi penuh dengan racun. Akan tetapi, dibandingkan dengan segala hal yang pernah dilakukan Kiara, ucapan tadi bukanlah apa-apa. Kiara tercengang. Kata-kata tadi kedengaran familiar. Kemarin di ruang rapat, Valentino sepertinya ada mengatakan itu kepada Kiara. Waktu itu Kiara masih memaki Valentino adalah sampah. Namun sekarang, ketika Kiara mendengarkan kata-kata itu lagi, perasaannya sudah berbeda. Semua anggota keluarga Kusuma tampak kesal. Tidak ada yang menyangka kalau hari ini Valentino akan mengumbarkan kekuatannya. Tidak peduli apakah mereka rela menerima ini atau tidak, mereka tidak bisa tidak menerima kenyataan ini. Ada kemungkinan besar kalau Valentino benar-benar adalah tuan muda dari keluarga Wijaya Kota Miracle. Ibu! Saat ini Bobby pun menjadi panik. Jika Valentino benar-benar adalah tuan muda dari keluarga Wijaya Kota Miracle, maka kalau Valentino merasa dendam atas segala hal yang pernah Bobby lakukan kepadanya. Begitu Bobby memikirkan itu, dia langsung berkeringat dingin. Jika keluarga Wijaya dari Kota Miracle ingin menghabisi Bobby, itu adalah hal yang sangat mudah. Saat itu tiba, siapapun tidak akan bisa melindungi Bobby. Nyonya Besar Kusuma diam untuk beberapa saat, lalu baru berkata, "Tunggu." Nyonya Besar Kusuma akan menunggu Angel turun dari atap, baru memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Kalau Valentino benar-benar adalah tuan muda dari keluarga Wijaya Kota Miracle, maka mulai sekarang, sikap mereka kepada Valentino akan berubah. Sebenarnya, Nyonya Besar Kusuma lebih rela percaya kalau hal ini hanya sebuah kebetulan. Karena Valentino tanpa sengaja memesan satu hotel Four Seasons, jadi semua orang salah paham mengira itu adalah perbuatan tuan muda dari keluarga Wijaya Kota Miracle. Sebelum Angel turun, sebelum mereka tahu apa yang terjadi di atap, tidak ada orang yang berani mengambil kesimpulan. Pada saat ini, di atap, dilindungi oleh kedua pengawal tersebut, Angel selangkah demi selangkah berjalan ke atap. Di atap yang agak redup,
ratusan pengawal berbaju hitam berdiri bersebelahan, membentuk satu lingkaran di atap. Sedangkan di tengah-tengah atap, ada sebuah piano putih mewah yang elegan. Pada saat ini, ada seorang pria berpakaian tuxedo hitam sedang membelakangi Angel sambil memainkan piano tersebut. Nada-nada yang dimainkan pria itu masuk ke dalam telinga Angel. Nada-nada tersebut seolah-olah telah berubah menjadi perasaan pria yang mendalam lalu masuk ke dalam hati Angel. Jari-jari pria itu sangat lentik dan ketika jari-jari lentik tersebut menekan tuts piano, dia terlihat amat elegan. Ekspresinya yang serius itu terdapat semacam pesona yang unik, membuat wanita manapun akan jatuh hati padanya dan terpikat. Sangat sulit untuk dibayangkan kalau Valentino, yang selama ini dianggap orang-orang sebagai orang tak berguna dan anjing liar, ternyata bisa terlihat begini elegan. Setiap ketukan tuts piano seolah-olah berubah menjadi kalimat penuh cinta yang masuk ke dalam telinga Angel. Setelah lagu berakhir, Valentino pelan-pelan berdiri. Dia berbalik lalu menatap Angel. Wus! Atap yang awalnya redup tiba-tiba menjadi terang karena ratusan lampu hidup membentuk satu bentuk hati yang sangat besar. Lampu yang berwarna-warni tersebut terlihat sangat menakjubkan, menyilaukan mata Angel dan jatuh ke dalam hati Angel. Pada saat ini, Angel sudah tidak bisa menahan air matanya lagi. Dari mata Angel yang berkaca-kaca, dia melihat sosok di sana perlahan-lahan berjalan ke arahnya. Angel pun tergesa-gesa mengusap air matanya. Angel takut dia tidak bisa melihat sosok itu dengan jelas. Angel takut kalau ini hanyalah sebuah mimpi. Namun, walaupun ini hanya mimpi, Angel berharap mimpi ini bisa berlangsung lebih lama sedikit lagi. Valentino membuka mulutnya lalu dengan serius berkata, Angel, selama 3 tahun ini, kamu sudah hidup susah. Ucapan itu membuat Angel yang baru saja berhasil berhenti menangis lagi-lagi tidak bisa menahan air matanya mengalir. Air mata terus mengalir dengan deras, semua perasaannya yang tersimpan pun pecah. Pada saat ini, Angel meluapkan semua perasaan frustasinya yang telah dipendam selama 3 tahun. Judul dari lagu piano tadi adalah True Love, lagu ini kuciptakan untukmu, ujar Valentino. Angel tercengang, kemudian dia tiba-tiba mengerti. Selama 3 tahun ini, Angel sering sekali melihat Valentino menulis sesuatu di sebuah buku, sepertinya dia sedang menggambar. Setelah kini Angel memikirkannya, Valentino ternyata sedang menggambar not balok. Pantas saja tadi ketika Angel mendengar lagu itu, pada saat dia merasa terharu, dia juga merasa familiar. Semua ini adalah isi hati Valentino yang ingin diucapkannya kepada Angel. Bagaimana mungkin Angel tidak merasa terharu? Lagu itu menceritakan kisah antara mereka. Bagaimana mungkin Angel tidak mengerti? Bis, bis, bis. Tiba-tiba muncul suara deru mesin dari langit, tidak tahu apakah itu para layang atau apa. Kemudian, Angel tiba-tiba melihat sesuatu yang berwarna merah. Angel pun mengangkat kepalanya, lalu tercengang. Di atas langit, muncul sebuah pemandangan yang selamanya tidak akan dilupakan. Sudah turun hujan. Benar. Saat ini di atas mereka, benar-benar sedang turun hujan. Akan tetapi, itu hujan bunga. Sehelai demi helai kelopak bunga mawar berjatuhan dari lagi. 1000 helai. 2000. 5000. Tidak, puluhan ribu helai kelopak bunga mawar berjatuhan, jumlahnya tidak terbatas. Udara penuh dengan aroma bunga mawar yang membuat orang merasa dia sedang berada di lautan bunga, membuat orang merasa tenang dan bahagia. Helaian kelopak bunga mawar melayang di antara kedua insan. Di bawah bunga hujan mawar, atap terlihat sangat indah, dan suasananya menjadi romantis sekali. Kini Angel merasa hatinya sudah mau meleleh. Semua ini adalah yang dipersiapkan Valentino untuk Angel. Ada berapa banyak pria yang rela melakukan segalanya untuk wanitanya. Jelas sekali kalau Valentino adalah salah satu dari mereka. Suka? Tanya Valentino. Suka? Jawab Angel dengan tulus. Pada saat yang sama, muncul suara musik yang sangat romantis, lalu juga terdengar suara lembut yang merdu. Dengan kelopak-kelopak mawar yang melayang di sekitar mereka, Angel berusaha untuk melebarkan matanya yang cantik. Dia ingin melihat Valentino dengan saksama. Bab 105 acara lamaran pernikahan. Pada saat ini, Valentino perlahan-lahan berjalan menghampiri Angel. Angel merasa ragu sejenak, tapi kemudian dia juga berjalan ke arah Valentino. Pemandangan tersebut mirip dengan serial drama televisi. Kedua orang pelan-pelan melangkah maju. Puluhan ribu kelopak mawar berlayang di sekitar mereka, seolah-olah sedang memberkati pasangan tersebut. Beberapa saat kemudian, akhirnya kedua orang telah mencapai satu sama lain. Seulas senyuman yang lembut tersungging di bibir Valentino, lalu dia perlahan-lahan merentangkan kedua lengannya. Angel tercengang, kemudian dia tanpa ragu langsung jatuh ke dalam pelukan Valentino. Selama 3 tahun, ini pertama kalinya kedua orang ini berpelukan. Akan tetapi, pelukan ini terasa sangat natural, tidak canggung sama sekali. Seakan-akan, mereka telah sering melakukan ini. Angel menghirup, aroma maskulin menyebar keluar dari badan Valentino, membuat Angel terpesona pada suaminya. Waktu itu ketika kamu menikah denganku, semua orang bilang kamu telah menikah dengan orang yang tak berguna. Kecuali beberapa orang, tidak ada orang yang mengucapkan selamat padamu dan juga tidak ada yang menghadiri upacara pernikahan kita. Aku tahu kalau kamu sangat sakit hati karena itu. Hari ini, aku mengundang satu kota secara gratis hanya untuk membuat semua orang menyaksikan kebahagiaanmu. Biar mereka tahu kalau kamu bukan menikah dengan orang yang tak berguna. Valentino berbicara dengan pelan. Tapi di telinga Angel,
Kedengarannya seperti suara petir yang membuatnya pening. Pantas saja Valentino mau mengundang satu kota. Dia sudah lama merencanakan ini. Iya. Terima kasih, Valentino. Angel menguburkan kepalanya ke pelukan Valentino lebih dalam. Sekarang Angel tidak ingin tahu apakah Valentino adalah tuan muda dari keluarga Wijaya Kota Miracle. Angel hanya tahu kalau Valentino telah menepati semua hal yang pernah dijanjikannya kepada Angel. Semua yang diberikan Valentino kepada Angel penuh dengan perasaan. Namun, hanya Valentino sendiri yang tahu kalau ini tidak cukup. Dia pernah mengatakan dia akan memberikan Angel sebuah kejutan, jadi Valentino harus mewujudkannya. Setiap ulang tahun pernikahan kita selama 3 tahun ini, aku tidak pernah memberimu hadiah. Jadi hari ini, aku akan memberimu semuanya untuk 3 tahun ini. Anggaplah lagu piano tadi adalah hadiah ulang tahun pernikahan pertama kita. Anggap ini sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kedua kita. Ujar Valentino sambil pelan-pelan membalikkan badan Angel. Angel merasa sangat terharu. Sebelum dia sempat mengatakan sesuatu, Valentino sudah membalikkan badannya sehingga Angel melihat ke depan. Wah! Angel langsung menutup mulutnya. Ada sebuket, bukan, itu tidak dapat disebut sebagai sebuket. Sebuah bukit raksasa mawar sedang jatuh dari langit. Sama sekali tidak berlebihan untuk mengatakan kalau ukuran bukit raksasa mawar itu sebesar dengan sebuah ruangan. Mawar merah yang tak terhitung jumlahnya dan yang telah dipilih dengan saksama saling berdekatan. Mawar merah tersebut terlihat sangat cantik dan menarik. Dalam sekali pandang, setidaknya ada ribuan bunga mawar dalam satu bukit raksasa itu. Ribuan bunga mawar merah benar-benar luar biasa. Buket mawar merah yang diikat oleh tali perlahan-lahan turun di depan Angel dari langit. Dengan bantuan, buket mawar merah tersebut jatuh ke lantai dan muncul di hadapan Angel. Semua bunga mawarnya bermekaran di depan Angel, seperti lautan bunga mawar merah yang sangat luas. Ketika Angel mencium wangi bunga, dia pun terpesona. Valentino dari belakang berkata, 9.999 bunga mawar merah ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan kedua kita. Sekarang Angel sudah tidak tahu apa yang harus dikatakannya kecuali terharu. Dulu dia tidak pernah berpikir kalau Valentino ternyata bisa seromantis ini. Dulu Angel juga tidak pernah berani untuk berimajinasi kalau Valentino akan memberikannya kejutan begini besar dan membuatnya begini terharu. Suka? Tanya Valentino sambil tersenyum lembut. Suka? Angel menganggukkan kepalanya. Dia juga tidak tahu harus berkata apa. Segelombang demi segelombang perasaan menghanyutkan Angel, membungkus sekujur tubuhnya sehingga Angel tidak bisa bersikap tenang sama sekali. Baguslah kalau kamu menyukainya. Untuk hadiah ketiga, ia adalah sebuah acara. Valentino tiba-tiba ketawa, dia menatap Angel dengan penuh arti. Acara? Angel bingung. Acara apa? Valentino tersenyum sambil menjawab. Angel, aku utang acara lamaran padamu. Angel langsung tersentak. Waktu itu ketika dia menikah dengan Valentino, memang sangat terburu-buru. Jangankan acara lamaran pernikahan, mereka dua bahkan tidak mempunyai waktu untuk saling memupuk perasaan. Keduanya langsung menikah karena permintaan Tuan Besar Kusuma. Jadi sebenarnya, Angel benar-benar belum pernah dilamar. Kadang-kadang, Angel juga bisa merasa cemburu dengan wanita lain, dengan buket bunga mawar yang ada di tangan mereka. Dia juga cemburu dengan cincin berlian pertunangan wanita lain. Akan tetapi, Angel tahu kalau dia selamanya tidak akan bisa memiliki benda-benda itu. Dia bahkan tidak mempunyai keberanian untuk mengharapkannya. Namun saat ini, Valentino malah berkata dia telah menyelenggarakan sebuah acara lamaran pernikahan untuk Angel. Bagaimana ini tidak membuat Angel terharu? Sebenarnya, hadiah ketiga yang dipersiapkan Valentino adalah uang hadiah pertunangan sebesar 9,99 miliar dan identitas asli Valentino. Akan tetapi, keluarga Wijaya malah membekukan 9 miliarnya dan mereka tidak mengizinkan Valentino untuk memberitahu orang luar mengenai identitas aslinya. Keluarga Wijaya melakukan itu karena mereka masih belum sepenuhnya mengakui Valentino sebagai bagian dari keluarga Wijaya. Lagi pula, Valentino hanyalah seseorang yang telah mereka usir keluar. Jadi baginya, mendapatkan pengakuan keluarga bukanlah sebuah hal yang mudah. Namun, Valentino juga tidak begitu keberatan. Setidaknya Valentino masih bisa membiarkan Angel menjalani hidupnya dengan baik tanpa perlu mengandalkan identitas keluarga Wijaya. Melihat Valentino yang hanya berdiam diri, Angel pun berbisik. Valentino, kamu. Valentino tersadar kembali. Dia mengulurkan tangannya ke arah bunga mawar tersebut lalu menemukan sebuah kotak kecil. Setelah itu, Valentino mundur 2 langkah. Di depan Angel, Valentino berlutut dengan satu kaki, memegang kotak tersebut dengan tangan kirinya dan membukanya dengan tangan kanan. Valentino pelan-pelan mengangkat kotak tersebut ke arah Angel. Di dalam kotak kecil tersebut terdapat sebuah cincin berlian yang berkelap-kelip. Ukuran berlian yang berkilauan itu sebesar kuku ibu jari dan berbentuk sebuah hati yang sempurna. Di bawah penerangan lampu warna-warni, cincin berlian tersebut terlihat indah. Wanita manapun akan sangat senang ketika melihatnya. Astaga, itu adalah dari ring! Seru Angel dengan terkejut, lalu dia menutup mulutnya. Valentino mengangguk dan berkata, Benar, ini adalah cincin merek dari ring. Aku ingin memakaikan cincin dari ring ini untukmu. Angel tercengang. Cincin dari ring bukan hanya sekedar sebuah cincin berlian pertunangan.
Karena dalam seumur hidup, seorang pria hanya bisa membuat satu cincin merek ini. Selain itu, mereka semua harus mendaftarkan KTP mereka. Baik itu si pemesan cincin berlian maupun si penerima, keduanya harus mendaftarkan KTP dan nama mereka. Hal ini pun berarti dalam seumur hidup Valentino, dia hanya boleh memberikan cincin berlian ini kepada Angel seorang. Wanita lain tidak akan mendapatkan kesempatan ini. Sebuah cincin yang hanya bisa dibuat sekali dalam seumur hidup dengan KTP, sebuah perjanjian yang mulia dan sakral macam apa ini? Sebenarnya tidak perlu banyak berkata sama sekali, hanya dengan cincin seperti ini yang melambangkan keabadian saja sudah cukup menyatakan segalanya. Bab 106 Angel, menikahlah denganku. Angel, maukah kamu menikah denganku? Ucap Valentino dengan penuh perasaan pada Angel. Mata Angel kembali berkaca-kaca, lalu air mata itu pun tiada hentinya mengalir di pipinya yang putih. Namun, Angel tidak mengusapnya, melainkan membiarkan air mata itu mengalir bebas. Karena dia tahu bahwa ini adalah air mata kebahagiaan, air mata sukacita. Angel mengusap hidungnya dan mengangguk dengan serius sambil menjawab. Baik, aku bersedia menikah denganmu, Valentino. Lalu, Valentino meraih tangan Angel yang lembut untuk memakaikan cincin ke jari Angel. Ukuran cincin itu sangat pas, tidak kebesaran, juga tidak kekecilan. Ketika melihat cincin berlian dari ring yang indah berada di jemarinya, Angel pun menangis terharu. Air mata Angel malam ini bagaikan air mancur yang mengalir deras. Sebenarnya Angel sangat jarang menangis karena karakter Angel yang begitu tegar. Angel selalu terlihat seperti wanita kuat yang sama sekali tidak lemah. Namun, itu semua karena dia tidak mempunyai seseorang yang bisa diandalkan olehnya. Ada pepatah mengatakan, anak yang tidak mempunyai payung harus belajar berlari dengan cepat. Sedangkan Angel adalah salah satu dari anak yang tidak mempunyai payung, jadi Angel hanya bisa terus berjalan di tengah hujan badai. Sama seperti sebuah perahu yang terombang-ambing di tengah laut yang tidak mempunyai dermaga untuk berlabuh. Akan tetapi saat ini, Angel sudah menemukan dermaganya untuk berlabuh. Pelukan kuat dan hangat ini akhirnya telah muncul. Ketegaran yang selama ini dipertahankan oleh Angel, kini sudah tidak mampu lagi dipertahankan dan air mata juga tidak mampu dikontrol lagi olehnya. Setelah Valentino berdiri, Angel langsung memeluk Valentino karena Angel tidak bisa menahan emosinya. 3 tahun, Valentino, sudah 3 tahun. Tahukah kamu betapa kecewanya perasaanku padamu? Tahukah kamu bahwa terkadang aku sangat ingin berpisah denganmu? Tapi, aku tahu kamu sangat baik padaku. Kebaikanmu yang tulus itu membuatku tidak rela berpisah denganmu. Hanya saja, kenapa kamu harus berpura-pura menjadi seseorang yang tidak berperasaan? Kenapa? Angel menangis terseduh-seduh sambil melayangkan tinjunya ke dada Valentino dengan pelan. Kelak aku tidak akan seperti itu lagi, tidak akan seperti itu lagi. Valentino menghibur sambil menepuk punggung Angel dengan pelan. Angel menangis cukup lama di dalam pelukan Valentino hingga dirinya perlahan-lahan tenang. Barulah Angel menyeka air matanya. Sayang sekali, tuxedo Valentino yang seharga ratusan juta ini telah terhiasi oleh air mata Angel. Namun, Valentino tidak keberatan. Valentino malah memandang Angel dengan tatapan penuh kasih sayang. Beritahu aku, apa identitasmu yang sebenarnya? Tanya Angel dengan serius. Aku sudah memberitahumu, aku adalah Valentino Wijaya yang tak lain adalah suamimu. Jawab Valentino. Karena keluarganya tidak mengizinkan Valentino mengungkapkan identitasnya, jadi sementara waktu ini, Valentino hanya bisa menyembunyikannya. Kalau tidak, keluarganya akan berpikir dirinya bisa hidup karena mengandalkan kemampuan keluarga Wijaya. Aku tahu, maksudku identitasmu yang lain, bagaimana kamu bisa sampai tahap ini? Jangan bilang kamu mendapatkan hadiah lagi, aku tidak bodoh. Meskipun kamu kaya, kamu juga tidak mempunyai hak untuk menyewa seluruh hotel Four Seasons ini. Angel bukan orang yang bodoh, terkadang dia juga merasa ada sesuatu yang sedikit aneh. Sekarang kalau dipikir-pikir, banyak hal yang tidak bisa dipercaya terjadi pada Valentino dalam waktu dekat ini. Lupakan saja soal Valentino yang kaya, karena ada banyak hal yang sama sekali tidak bisa diselesaikan dengan uang. Apakah dengan uang bisa membuat Louis memukul anaknya sendiri? Apakah dengan uang sudah bisa menyewa seluruh hotel Four Seasons yang merupakan hotel paling bergengsi di kota Neo? Jangankan Angel yang tidak percaya, bahkan semua orang juga tidak bisa mempercayai hal ini. Jadi, Angel merasa Valentino pasti mempunyai suatu hal yang disembunyikan darinya. Karena Valentino tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya, jadi Valentino hanya bisa menjawab. Angel, pokoknya, aku akan membuatmu bahagia. Satu sisi ini merupakan peraturan dari keluarga, satu sisi dia juga tidak ingin membohongi Angel, jadi Valentino sungguh tidak tahu harus bagaimana untuk menjawabnya. Aku tahu kamu akan membahagiakanku. Aku juga percaya denganmu yang saat ini. Hanya saja aku ingin lebih memahami tentangmu. Raut wajah Angel menjadi sangat serius memandang Valentino dengan lekat. Sudut bibir Valentino berkedut seperti tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Valentino, apakah kamu Tuan Muda Wijaya dari kota Miracle? Tanya Angel sambil menatap mata Valentino dengan lekat. Valentino tercengang, dia sangat ingin mengatakan kepada Angel bahwa benar kalau itulah dia. Namun, Valentino tidak boleh berbuat begitu. Selesai Angel berbicara, Angel menjadi sangat penasaran dengan jawaban Valentino. Aku, bukan. Ujar Valentino sambil menggelengkan kepalanya. Benar-benar bukan. Angel merasa sedikit ragu, tapi tidak banyak kejutan. Ya, bukan. Angel, aku harap kamu bisa memberikan aku sedikit waktu,
paling lama setengah tahun aku akan memberitahumu semuanya. Ujar Valentino dengan ekspresi serius seraya berjanji. Dalam setengah tahun ini, dia akan menyatukan kota Neo dengan zona pengembangan kota Arteria. Setelah menyatukan semua kekuatan menjadi satu, dia akan kembali ke keluarga Wijaya dan mengambil semua yang menjadi miliknya. Tiba pada saat itu, semua kekayaan itu akan menjadi miliknya. Jadi kenapa tidak bisa memberitahu Angel? Pada saat itu, perjanjian keluarga Wijaya sama sekali tidak berguna bagi Valentino. Karena dia akan menjadi penguasa terbesar di keluarga Wijaya. Baiklah. Angel mengangguk pelan. Angel sama sekali tidak terlalu terkejut mengenai Valentino yang bukan tuan muda Wijaya dari kota Miracle. Bagaimanapun juga, Valentino hanyalah seorang tunawisma yang malang ketika bertemu dengan Tuan Besar Kusuma. Bahkan Valentino saat itu tidak lebih baik dari seorang pengemis. Bagaimana mungkin keluarga besar seperti keluarga Wijaya di kota Miracle yang begitu makmur dan maju akan membiarkan anak cucunya terlantar seperti pengemis? Meskipun itu untuk mencari pengalaman hidup, juga tidak mungkin berbuat seperti itu. Jadi, Angel tetap percaya dengan jawaban yang diberikan oleh Valentino. Kalau kamu tidak mempunyai latar belakang keluarga Wijaya dari kota Miracle, lalu bagaimana kamu melakukan hal ini? Angel tetap merasa sedikit penasaran. Semua ini karena Hotel Four Seasons bukanlah hotel yang sederhana, sedangkan Valentino bahkan bisa menyewa semuanya. Bukankah ini sedikit mengerikan? Sudah kukatakan padamu, aku mempunyai hubungan yang cukup baik dengan Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate. Jadi hal semacam ini tidak sulit dilakukan kalau ada bantuannya. Setelah berkata begitu, Valentino membeli rambut Angel dengan lembut. Angel mengangguk. Kalau memang seperti itu, maka sedikit bisa dipercaya. Lagi pula, dengan kedudukan dan latar belakang Maple Rain Real Estate, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Hendrik di kota Neo ini. Kalau dia memang ingin membantu Valentino, maka dia hanya perlu melontarkan sebuah kata saja. Hanya saja, hal yang membuat Angel tidak mengerti adalah, kenapa Hendrik bisa begitu baik dengan Valentino hingga mau membantunya dengan sepenuh hati. Bukankah aku sudah pernah bercerita padamu, aku mempunyai seorang teman yang bekerja di Maple Rain Real Estate dan dia adalah anak buah yang paling dipercaya oleh Direktur Hendrik. Jadi, aku juga pernah makan bersama dengan Direktur Hendrik beberapa kali. Ucap Valentino. Baiklah kalau begitu. Angel hanya mengangguk. Tuan Valentino, semua sudah selesai disiapkan. Semua departemen juga telah tiba, apakah dimulai sekarang? Tiba-tiba, ada seorang pemuda yang bertanya dengan sopan. Angel tercengang, apalagi yang disiapkan oleh Valentino.